Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review terhadap film Dear David, film Indonesia. Dear David nggak di bioskop, tetapi bisa kita nikmati dari platform Netflix. Ini film memang dari trailernya 1 bulan yang lalu yang saya lihat itu udah memang mencuri hati ya, kayak ceritanya anak SMA terus mengangkat hal-hal sedikit yang bukan sedikit ya, banyak dan gaya dan kehidupan SMA sekarang, yang ada yang jadi juga banyak anak yang suka jadi moto dirinya sendiri jadi model, ada yang suka main TikTok, ada yang ngomongnya rada tinggi, ada yang bercandanya kalau dari perspektif kita mungkin keterlaluan, dan banyak hal yang lain. Satu yang jadi hal yang menarik di sini adalah bagaimana kreativitas, imajinasi itu terkadang bukan terkadang, selalu ada pro dan kontranya, dan pro dan kontranya di film ini adalah dengan standar-standar yang diberikan masyarakat, standar yang ditetapkan sekolah. Itu yang terjadi pada Laras dan David dalam film ini. Laras yang dimainkan oleh Shenady Cinnamon, dia tuh anak yang pintar, penuh ide, punya prestasi yang mentereng, beasiswa dan pintar. Ibunya tuh, dia anak yang bapaknya meninggal, terus ibunya bekerja mulai dari pemilik toko bangunan, terus bikin kue-kue kalau mau pulang gereja itu dia keluar lebih dulu dan menjajakan kue-kuenya. Terus dan dia setelah diprestasi seperti itu, dia punya prestasi kue-kuenya lagi. Selain membantu orang tua menjual kue, terus di samping itu dia punya bakat terpendam sebagai orang yang mampu meramu sebuah cerita. Nah, ceritanya itu kalau di kehidupan kita sekarang dikirimnya di platform kayak Wattpad, novel mungkin, terus Pizo, terus banyak kan platform menulis cerita, dan banyak yang diantaranya yang berbayar, atau kita mengumpulkan poin yang bisa yang mempunyai harga rupiahnya sendiri, yaitu yang dijual. Kalau di dunia realnya seperti itu, tetapi kalau di dunianya si Laras ini, di platformnya Laras yang mempunyai imajinasi jadi ratunya itu, dia situsnya cerita kita. Nah, cerita kita tuh dia membangun sebuah cerita yang terkadang mengundang orang berimajinasi demikian luas. Nah, luasnya dalam arti ini ya lebih ke cerita atau penggambaran yang dewasa. Nah, apakah itu menjadi salah dalam sisi masyarakatnya sendiri? Ya mungkin salah, karena bikin standar dari masyarakat itu yang kadang mengganggu sisi kreativitasnya sendiri. Itu memang dijelaskan dalam film, keresahan di mana beberapa remaja yang dianggap menyimpang, seperti temannya Laras itu, orang-orang main TikTok, teman-temannya si David yang dimainkan Emil
Mahira itu suka ngegodain, suka sedikit membulinya udah si David itu. Jadi itu yang ditampilkan, ada sisi-sisi menyimpang yang dianggap menyimpang sedikit-sedikitnya, orang yang sedikit-sedikit yang kenakalan yang ditampilkan yang cukup full, cukup terlihat di sini. Tetapi yang paling suka adalah bagaimana, aku nggak tahu ini Sienna di Cinnamon ini cukup sering memainkan film yang film remaja SMA dengan berikut kenakalannya, berikut hal-hal yang dianggap sedikit isu yang harus dicermati sekarang, seperti penyalin cahaya, terus belum cukup umur yang dulu itu Yuda itu sekarang dia main di DR David. Dia memang ruang dalam bermain peran di film-film yang misalnya anak SMA dengan berikut tawaran masalahnya cukup mumpuni main di situ. Saya suka dengan karakter dia di film ini yang cukup menghantarkan film ini benar-benar menjual dalam arti konten dewasa dalam cerita, dalam menulis kreatif, baik itu menulis cerita bersambung di Wattpad ataupun di platform lain. Sebenarnya dianggap menyimpang, kita bisa berdebat di dalam hal itu. Tapi yang paling menarik dari film ini ya ada pertentangan yang dikedepankan. Ada cara nama baik, ada persinggungan, menempelkan standar yang terkesan dipaksakan. Misalnya kita mengapresiasi tulisanmu dan memperappreciakan tulisan kamu, tapi mbok jangan menulis cerita dewasa. Ya tapi tetapi sering kali orang yang menulis kreatif di beberapa media sosial kadang-kadang bisa membahas isu asmara, itu akan mengarah ke sana. Kayak Sinta Salsabila dulu, Eva Ting, itu sering kalau teman-teman yang sering megang Wattpad, Eva Ting akan selalu seperti itu. Sinta Salsabila akan menulisnya seperti itu. Jadi tawaran menulis dewasa tuh akan ada di alur ceritanya sendiri. Jadi itu yang begitu diketahui siapa dia dan apa ini, itu kan ada di dalam sebuah kehidupan penulis, hingga film ini akan menjadi sebuah kekuatan yang bagus kalau kita mencermati simbol-simbolnya dan kita pelajarin. Karena simbol-simbol dalam film ini, karakter David, karakter Laras, terus ibunya Laras, temannya Laras, sebenarnya karakter yang sangat umum terjadi di masyarakat. Untuknya remaja tentang David yang sosok idola yang tertekan di segala sisi. Laras juga, bahkan kenakalan si temannya David itu sebenarnya belum selesai di film ini. Jadi untuk mengatakan hampir seperti film Eskul tidak, tapi ya hampir seperti film Penyalin Cahaya. Ini menjadikan cermin bagi kita untuk mencermati bahwa masyarakat kita bisa
benar-benar baik-baik saja atau tidak benar baik-baik saja dalam menilai orang. Jadi saya sangat merekomendasikan film ini untuk jadi bahan kita ngobrolin secara baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika suka dalam video ini silakan like dan subscribe channel saya Pendapat Joseph. Jika ada kekurangan silakan tulis di komentar, baik itu saran, kritik, dan jika berkenan silakan klik ke link Saweria di deskripsi. Terima kasih.